Di lantai bawah, Eliza melihat Efrain yang sedang bermain Lego ditemani oleh nenek buyutnya. Lebih tepatnya, Lily justru mencecar Efrain dengan banyak pertanyaan. Apa makanan yang kamu suka? Mulai sekarang koki di rumah akan memasakkan semua menu yang cicitku inginkan, kata Lily. Apa saja asal itu enak, aku menyukainya Nek, jawab Efrain. Lalu hobi apa yang kamu suka? Piano. Berkuda. Catur atau apa kegiatan yang kamu sukai? Nenek akan mengaturkan pelatih terkenal untuk membimbingmu, tawar Lily. Bisakah aku bermalas-malasan saja dan tidak melakukan apa-apa kecuali bermain? Mendengarnya saja aku bisa membayangkan betapa melelahkan semua kegiatan itu, protes Efrain. Lily terdiam sementara Eliza tercengang sambil memelototi anaknya. Tatapan mata itu seolah mengatakan sesuatu pada putranya, asteris kenapa kamu menurun sifat pemalasku? Tidak bisakah untuk saat ini saja kamu berpura-pura bahwa Mommy telah mendidikmu dengan baik? Diana datang dengan membawa piring berisi potongan buah. Anak sekarang memang dianjurkan untuk puas bermain saat masih balita, kata Diana mengurai rasa canggung. Ah iya, kamu benar. Memberikan ia masa kecil yang indah lebih baik daripada menekannya dengan berbagai kursus. Tapi bagaimana jika tahun ini kita mulai satu kursus saja, dimulai dari kursus piano? Tawar Lily. Eliza dan Diana saling melemparkan tatapan sambil tersenyum tipis melihat cara Lily tawar-menawar dengan Efrain. Baiklah, piano juga tidak buruk, jawab Efrain. Eliza kemudian menatap ke lantai 2. Ia merasa Kelvin sudah cukup lama tidak turun. Nona Eliza, mungkin Tuan Kelvin sibuk. Bisakah Anda ke atas memberikan jus delima dan juga potongan buah ini? Pinta Diana saat melihat tatapan khawatir Eliza saat menatap ke lantai 2. Baiklah, jawab Eliza. Eliza mengambil nampan yang berisi gelas jus dan piring yang berisi potongan buah lalu membawanya naik ke atas. Sampai di depan pintu, ia mengetuk dengan lembut namun tak mendapatkan jawaban. Kelvin, apa kamu di dalam? Aku datang untuk mengirimkan jus, kata Eliza setelah mengetuk kembali. Masih belum ada jawaban dari dalam ruangan. Aku akan masuk ya? Tanya Eliza. Setelah menanyakan itu, Eliza memutar kenop pintu. Begitu pintu terbuka, ia melihat Kelvin tertidur dengan posisi duduk di lantai, namun kepalanya sudah bersandar di ujung ranjang. Eliza buru-buru menaruh nampan di atas meja untuk melihat kondisi Kelvin. Saat tangannya menyentuh kening Kelvin, dia tidak tersengat oleh suhu panas, namun suhu Kelvin sangat dingin. Kamu masuk angin, seharusnya kamu tidak tidur di lantai, keluh Eliza. Namun pria yang ia ajak bicara tidak membuka matanya. Eliza menarik napas dalam. Ia lalu berusaha membantu Kelvin bangun dan menidurkannya di ranjang. Ia beruntung Kelvin duduk tepat di samping ranjang, jadi hanya butuh usaha untuk membuat pria ini berdiri lalu menjatuhkannya ke tempat tidur tanpa harus membopongnya. Meski begitu, tubuh pria yang besar membuat Eliza kesulitan hingga menjatuhkan diri mereka secara bersamaan di atas ranjang. Eliza jatuh tepat di atas tubuh Kelvin. Pria itu mengernyitkan keningnya, tampak kesakitan, namun matanya masih tertutup. Eliza menarik napas lega karena saat ia menindih Kelvin, pria ini masih tak sadarkan diri. Eliza berusaha untuk bangkit. Setelah itu, ia menyelimuti pria yang tampak kedinginan itu dengan selimut tebal. Tiba-tiba, telapak tangan Kelvin meremas salah satu telapak tangan Eliza dan menariknya. Kenapa kamu meninggalkan anakmu? Tanya Kelvin dengan mata yang masih terpejam. Aku tidak meninggalkannya. Di bawah ada nenekmu dan juga Diana menjaganya, jawab Eliza. Kenapa kamu membenci anakmu sendiri? Tanya Kelvin lagi. Eliza menyatukan alisnya. Hai, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus membenci anakku sendiri? Protes Eliza. Wanita itu kemudian sadar bahwa Kelvin masih memejamkan matanya meski ia meninggikan suaranya. Sial.
Jadi aku baru saja menanggapi omongan orang yang sedang mengigau. Gerutu Eliza. Eliza mendengus, namun saat ia memerhatikan dengan baik wajah Kelvin, dia melihat bibir pria ini sangat pucat seolah tidak teraliri darah. Telapak tangan pria itu yang masih menggenggam tangan Eliza juga sangat dingin. Lepaskan tanganku, aku harus mencarikan obat untuk mengurangi rasa sakitmu, kata Eliza. Jangan pergi, seru Kelvin. Kelvin menarik Eliza dengan kencang. Wanita yang tidak meramalkan hal itu kini terjatuh di atas tempat tidur. Kelvin memeluk Eliza dengan erat, menggigil karena kedinginan. Hai, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sedang memanfaatkanku menggunakan kondisi sakitmu sekarang? Protes Eliza. Diamlah. Jangan bergerak, aku merasa sangat kedinginan di dunia ini, kata Kelvin dengan suara yang lirih. Eliza bisa merasakan pria itu menggigil saat memeluknya, jadi ia kini tak menunjukkan perlawanan. Meski pelukan pria itu sangat kencang, membuat tulangnya seakan remuk. Eliza menatap langit-langit ketika pria yang memeluknya kini mulai tertidur dengan napas yang teratur. Setelah hampir 1 jam, tubuh Kelvin mulai menghangat bahkan mulai mengeluarkan keringat. Beberapa saat kemudian, Eliza merasakan napas pria ini semakin berat. Tatapan mereka lalu terkunci satu sama lain. Kau sudah bangun. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Tanya Eliza. Tidak. Kenapa aku harus melepaskan mangsa yang datang sendiri ke kandang singa? Goda Kelvin. Kelvin heran kenapa tubuhnya mulai merasakan panas hingga ia terbangun. Ternyata itu karena indera di seluruh tubuhnya terpicu oleh kehadiran wanita ini di pelukannya. Aku tidak datang secara sukarela, kamu yang menarikku dan tidak mau melepaskanku, bantah Eliza. Ini kamarku, jadi kenapa kamu menerobos masuk? Bukankah itu sama saja mengantarkan dirimu padaku? Goda Kelvin. Jangan jadi pria tidak tahu malu dan membuatku menyesal membantumu yang kedinginan duduk di lantai untuk naik ke ranjang. Kamu sudah memanfaatkanku dengan memelukku selama 1 jam dan sekarang kamu menuduhku. Maki Eliza gusar. Diana menyuruhku mengantarkanmu jus, jadi aku datang ke sini, tambah Eliza. Eliza berusaha melepaskan diri dari pelukan Kelvin, namun usahanya masih sia-sia. Apakah aku tadi mengeluarkan kata-kata aneh saat mengigau? Tanya Kelvin. Setiap orang mengeluarkan kata aneh saat mengigau, jawab Eliza kesal. Kelvin menarik napas dalam. Melihat reaksi Eliza, sepertinya ia tidak bergumam tentang hal traumatis dalam hidupnya. Bahkan jika ia bergumam, sepertinya Eliza tidak menyadari maksudnya. Kelvin, jangan seperti ini. Biarkan aku pergi, nenekmu masih berada di bawah, pinta Eliza. Baiklah, turunlah lebih dulu. Aku akan mandi sebelum turun, kata Kelvin. Mandilah air hangat. Jangan sampai sakit lagi, merawatmu jauh merepotkan daripada saat Efrain sakit, omel Eliza. Kelvin menyeringai. Berhenti mengomel seperti wanita paruh baya, ejeknya. Eliza memukul dada pria itu dengan kencang karena kesal sebelum melarikan diri. Kelvin mengulas senyum. Kamu seperti kucing kecil yang menunjukkan cakarnya. Sungguh menggemaskan, gumamnya. Di luar kamar, Eliza merapikan baju dan juga rambutnya. Setelah menarik napas dalam, ia turun ke bawah. Saat ini, semua masakan telah ditata rapi di atas meja. Begitu ia turun, tatapan Lily dan juga Diana tampak aneh padanya. Aku minta maaf, Kelvin memintaku menjelaskan tentang beberapa pekerjaan, jadi aku tertahan di atas, kata Eliza berbohong. Dia tidak bisa mengatakan kalau Kelvin sempat sakit atau neneknya akan cemas. Oh, sekarang kondisi Kelvin sudah membaik seolah tak pernah sakit sebelumnya. Ia mungkin akan dianggap berbohong jika mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa. Makanan juga baru saja selesai, jadi belum terlambat untuk makan malam bersama. Tapi kenapa Kelvin tidak turun? Tanya Lily.
Dia sedang mandi dan akan turun sebentar lagi, jawab Eliza sambil duduk di sebelah Efrain. Efrain memiliki penciuman yang tajam. Ia segera mendengus ke tubuh ibunya. Mommy, kenapa kamu memiliki aroma Daddy pada tubuh Mommy? Tanyanya. Ekspresi wajah Eliza menjadi kaku, sementara dua wanita tua menatap Eliza dengan aneh, seolah mereka tengah menebak-nebak apa yang terjadi di lantai atas. Dadimu banyak merokok saat berdiskusi dengan Mommy tadi, jadi mungkin ada asap rokok yang menempel pada baju Mommy, jawab Eliza gugup. Setelah Kelvin turun, keluarga itu mulai makan malam bersama. Saat Eliza dan Efrain sibuk melihat televisi dengan channel anak-anak, Lily meminta Kelvin untuk menemuinya di ruang kerja. Apa yang kamu rencanakan dengan Efrain? Tanya Lily. Tentu saja aku akan mengenalkannya sebagai anakku secara resmi, jawab Kelvin. Lalu ibunya. Apakah kamu tidak akan menikahi Eliza? Tanya Lily lagi. Nek, kamu tahu apa yang terjadi dengan pernikahan ayah? Aku tidak ingin berakhir bunuh diri seperti ayah, menikahi wanita yang akhirnya pergi dengan membawa banyak hartanya dan lari bersama pria lain. Protes Kelvin. Eliza adalah wanita yang baik, ia berbeda dengan wanita itu. Lagi pula, jika kamu tidak menikahinya, maka Efrain akan dikenal sebagai anak haram, bantah Lily. Nek, untuk sementara ini biarkan alam mengambil jalannya, kata Kelvin. Wajah Lily tampak kesal. Kamu akan menyesal jika akan ada pria yang lebih menghargai Eliza nanti dan membawanya pergi, peringatnya. Itu berarti dia sama dengan wanita yang paling aku benci, balas Kelvin. Aku kesal bicara denganmu, maki Lily. Malam hari, ketika Efrain telah tertidur setelah menonton program anak-anak, Kelvin menggendongnya naik ke atas. Sementara itu, Eliza merapikan tasnya, bersiap untuk pergi. Nenek Kelvin menatapnya dengan penuh tanda tanya. Kamu tidak tinggal di sini? Kupikir kalian tinggal bersama, tanya Lily. Eliza menggeleng. Tidak, aku tinggal di tempat lain bersama pengasuh Efrain sekarang, jawabnya. Apa rencana yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membiarkan Efrain bersama Kelvin? Tanya Lily lagi. Eliza terdiam. Ia menatap wanita tua yang tampak sedang menguji rencana apa yang akan ia lakukan terhadap Efrain. Untuk sementara, karena Efrain sangat suka menemukan ayah kandungnya, maka aku akan membiarkan mereka tinggal bersama, jawab Eliza. Lily mengulas senyum tipis. Untuk sementara. Apakah itu berarti kamu akan bertarung tentang hak asuh anak dengan Kelvin? Tanyanya. Terdengar seperti hal mustahil, bukan bagi Anda? Tanya Eliza, menatap wanita tua yang entah kenapa senyum tipis di wajahnya bagi Eliza seolah wanita ini tengah menertawakan dirinya. Jika cucu Anda cukup berbaik hati untuk membagi hak asuh denganku, mungkin aku tak akan berjuang begitu keras nanti. Tapi jika ia bersikeras mengambil Efrain untuk dirinya sendiri, maka aku akan melakukan apapun. Bagaimanapun aku telah bertaruh nyawa untuk melahirkannya, aku tak akan keberatan bertaruh nyawa untuk mempertahankannya sekali lagi. Tegas Eliza. Senyum di wajah Lily semakin lebar. Aku tidak mengejekmu, jangan salah artikan senyumku barusan. Justru aku berada di pihakmu jika kamu melakukannya nanti, katanya. Hah? Eliza menyatukan alisnya karena terkejut dengan jawaban nenek Kelvin. Mungkin perjuanganmu sebagai seorang ibu yang ingin mempertahankan anaknya akan membuat hati pria yang telah membatu terkikis sedikit demi sedikit, tambah Lily. Kening di wajah Eliza mengerut. Ia tidak mengerti cara berpikir wanita tua ini. Bukankah seharusnya ia berada di pihak cucunya? Aku akan pulang lebih dulu kalau begitu. Selamat tinggal, Nyonya Winston, kata Eliza. Hai, jangan terlalu formal. Aku adalah nenek buyut dari putramu, jadi tolong panggil aku nenek, pinta Lily. Kurasa itu akan tampak tidak tepat, balas Eliza. Eliza tidak terikat pernikahan sah dengan cucunya.
Mereka seperti orang lain yang tak memiliki hubungan, jadi akan sangat aneh jika ia memanggilnya nenek. Jangan begitu. Jika kamu memanggilku nenek, itu sama halnya kamu sedang membiasakan Efrain untuk melakukan panggilan yang sama. Anak kecil harus diberi contoh. Lagi pula, abaikan saja jika ada yang memprotes itu. Aku selalu berada di pihakmu, jelas Lily. Eliza tersenyum canggung lalu mengangguk dengan kaku. Ia belum percaya sepenuhnya wanita tua ini mendukungnya karena dia tak menemukan alasan logis tentang hal itu, namun dia tak ingin mencecar wanita ini. Kalau begitu, aku akan pulang lebih dulu. Selamat malam, kata Eliza. Lily mengawasi Eliza yang pergi meninggalkan apartemen Kelvin. Di samping wanita itu, ada juga Diana yang telah mendengarkan percakapan mereka tadi. Menurutku, dia wanita yang baik, kata Diana. Ya, mungkin Tuhan sengaja mengirimnya pada kehidupan Kelvin untuk membuat pria itu kalah, jawab Lily. Saat ini, langkah berat sedang menuruni tangga. Apakah dia pergi? Betapa teganya dia meninggalkan putranya di sini, keluh Kelvin. Ia tidak akan kehilangan statusnya sebagai seorang ibu hanya karena tidak tidur bersama putranya. Lagi pula, ia juga telah menghabiskan waktu seharian ini bersama Efrain. Kamu mungkin hanya merasa jengkel tidak bisa membuatnya tinggal, bukan? Ejek Lily. Diana yang berada di sampingnya juga menahan senyum. Kelvin melihat dua wanita tua di depannya dengan bibir mengerucut. Kau berada di pihak siapa sebenarnya, Nek? Tanyanya kesal. Apakah tidak terlihat dengan jelas aku di pihak siapa sejak awal? Tanya Lily dengan sudut bibir terangkat. Kelvin melihat senyum itu sebagai ejekan, jadi dia juga mengeluarkan ekspresi cemberut. Sudah malam. Apakah nenek tak akan pulang juga? Tanyanya. Malam ini aku akan tidur di ruang tamu. Besok pagi, saat Efrain bangun, aku akan membawanya menjemput kakek buyutnya ke bandara, jawab Lily. Kakek Kelvin sedang melakukan perjalanan memancing dengan teman-temannya di pulau, tapi begitu mendengar ia memiliki cicit, pria tua itu segera mengatur perjalanan kembali. Kelvin berbalik menaiki tangga tanpa menjawab. Dua wanita tadi kembali saling melempar senyum. Mereka tahu Kelvin bukan kesal karena mereka tinggal, tapi ia kesal karena orang yang ia harapkan tinggal justru pergi. Hari berikutnya, ketika Eliza berangkat kerja, ia melihat ada banyak pasang mata menatap dirinya dengan aneh. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya kini telah menjadi asteris trending topik asteris sebagai pacar Zah. If telah mengajukan cuti kerja 2 hari ini, jadi hingga siang hari, ia tidak tahu penyebab atmosfer aneh di sekitarnya. Tanpa If, dia tidak memiliki informan yang biasa menyampaikan gosip yang sedang terjadi antar karyawan. Siang hari, Eliza pergi ke kantin perusahaan sendirian. Dia duduk di dekat jendela. Saat itu, Zah juga datang ke kantin setelah berhasil melarikan diri dari bosnya yang sedang rapat. Pria itu celingukan mencari tempat duduk, kemudian Eliza melambaikan tangan padanya. Duduklah di sini. Serunya. Zah menyeringai. Ia berjalan ke meja Eliza dengan senyum cerah. Interaksi mereka berdua mendapatkan perhatian beberapa karyawan lain yang mulai berbisik-bisik. Jadi, gosip itu benar, mereka dalam hubungan sekarang. Bisik salah satu karyawan. Mereka cukup berani memperlihatkan hubungan secara terang-terangan. Bukankah dilarang memiliki romansa kantor? Tanya yang lain. Cek, dia adalah kaki tangan bos Kelvin. Dia tak akan peduli tentang hal itu, bahkan aku mendengar gosip bahwa Zah juga menawarkan Eliza pada bosnya, tambah karyawan lain. Semakin panjang gosip tersebar, maka akan semakin banyak bumbu yang ditambahkan ke dalamnya. Kedua orang di meja justru tidak tahu mereka telah menjadi pusat pembahasan di kantin hari ini. Ada teman kerja dari sekretaris presidir yang mengambil foto mereka dan mengirimnya pada sekretaris itu. Mungkin kamu membutuhkan informasi ini jika bosmu mencari asisten kesayangannya.
Saat ini, di ruang rapat, Kelvin baru saja selesai. Ia memanggil Zah tapi tak menemukannya. "Apa kamu tahu Zah?" tanya Kelvin pada sekretarisnya. Sekretaris itu terkejut. Ia baru saja melihat pesan itu dan kini, tanpa ia duga, bosnya telah datang ke mejanya untuk menanyakan Zah. Tangannya gemetar dan membuat ponsel yang ada di tangannya jatuh ke meja. Kelvin melihat layar ponsel itu yang jelas menunjukkan foto Zah dan Eliza di kantin, tampak tersenyum bersama. Eliza dan Zah mengobrol bersama tanpa tahu mereka telah menjadi pusat dari gosip siang ini. Mereka juga tak menyadari akan ada badai besar menuju ke tempat mereka. "Aku jarang melihatmu makan di kantin, apakah kamu selama ini makan menu take out yang sama dengan bosmu dari restoran mahal?" tanya Eliza. Zah menarik napas dalam. "Tidak, itu sangat jarang terjadi," jawabnya. Eliza lalu mencondongkan kepalanya ke depan sambil berbisik. "Apakah ia pria yang pelit? Sampai tidak membagi makanannya?" tanyanya. Zah menggeleng. "Tidak, bukan seperti itu. Kami justru lebih sering melewatkan jam makan siang. Ia adalah orang yang gila kerja. Saat ini saja, aku beruntung berhasil melarikan diri darinya saat ia sedang rapat," jelas Zah. "Cek, kamu harus pandai mencuri waktu atau kamu akan pensiun dini saat terkena penyakit lambung," nasihat Eliza. Zah lalu mencondongkan kepalanya ke arah Eliza dan berbisik. "Aku berencana mengasuransikan jantung dan juga lambungku, sama seperti bagaimana para atlet sepak bola mengasuransikan kaki mereka. Pekerjaanku juga sangat berbahaya, tak hanya bagi lambung tapi jantung," candanya. Eliza tertawa mendengar hal itu sampai air matanya hampir keluar. "Aku tahu perasaanmu bekerja di bawah pria yang diktator. Kamu memang perlu mengasuransikan jantung," katanya. Kedua orang itu tertawa lepas bersama sambil makan, hingga suara dingin membuat mereka tersedak bersamaan. "Apa yang kalian tertawakan?" tanya Kelvin. Zah dan Eliza terkejut. Mereka hampir saja menyemburkan makanan jika tidak menahannya dengan telapak tangan. Kini, tenggorokan mereka terasa sakit karena tersedak makanan, jadi mereka terbatuk beberapa kali lalu mengambil minum. "Melihat dari betapa terkejutnya kalian, sepertinya kalian sedang asyik menggosipkanku," tanya Kelvin dengan suara sedingin es. Pria ini tidak percaya gosip perselingkuhan Zah dan Eliza. Ia tahu mereka tidak terlibat romansa kantor, tapi tetap saja Kelvin kesal karena Eliza lebih akrab dengan Zah dan tertawa bersama, sementara wanita ini selalu seperti landak yang memekarkan durinya tiap kali bersama Kelvin. "Kami hanya sedang bercerita hal lucu," jawab Eliza dengan wajah yang masih merah akibat tersedak. Saat ini, pemandangan mereka yang tertangkap basah membuat perhatian semua pengunjung kantin tertuju pada mereka dengan tatapan penasaran. Bahkan, jantung karyawan lain berdebar lebih kencang karena penasaran apa yang akan dilakukan bos mereka pada pasangan ini. Wajah gelap dan tatapan tajam presdir mereka pada pasangan itu sudah menunjukkan bahwa pria ini sedang marah. Hanya saja, mereka tertegun saat melihat Kelvin justru menarik kursi di sebelah Eliza dan duduk di sampingnya, berhadapan dengan Zah. Apa yang kamu lakukan?" tanya Eliza melihat Kelvin justru duduk. "Aku juga ingin mendengarkan cerita lucu apa itu sampai kalian tertawa dengan lebar," jawab Kelvin. Zah mengerutkan keningnya. Ia sudah bersama Kelvin bertahun-tahun dan sadar bosnya sedang marah lalu kini tengah menguji mereka. "Kenapa hanya diam? Ayo lanjutkan," desak Kelvin. Eliza menarik napas dalam. Ia melihat Zah yang membeku seperti pria yang baru saja mendapatkan serangan stroke. Akhirnya, ia memutuskan untuk bercerita. Lagi pula, sebagai teman Carissa, dia telah mendengar banyak hal lucu dari temannya yang telah menemui banyak kejadian lucu selama berkeliling dunia, jadi ia bisa menceritakan beberapa hal lucu itu kembali. Zah tertawa mendengar cerita pertama Eliza sambil memukul meja. Hanya saja, setelah mendapatkan tatapan mematikan dari bosnya yang ada di hadapannya,
wajahnya mengerut dan kepalanya tertunduk. Aku tidak menemukan hal lucu dari ceritamu, kata Kelvin. Eliza mengerucutkan bibirnya. Itu karena kamu pria yang membosankan dan tidak memiliki selera humor, balasnya. Beberapa saat kemudian, Kelvin menyentuh tangan Eliza di bawah meja, membuatnya kaku. Bagaimana selera humorku? Tanya Kelvin dengan suara yang rendah. Eliza berusaha menyingkirkan tangan pria itu, namun telapak tangannya kini justru dicengkeram Kelvin. Pria itu lalu menjalin jari-jari mereka, dan kini keduanya saling berpegangan tangan di bawah meja. Lanjutkan makanmu, kata Kelvin saat napas Eliza semakin berat karena menahan kesal. Aku tidak lapar lagi. Aku akan kembali ke kantor, protes Eliza. Kalau kamu tidak memakannya, maka aku akan menyelesaikannya untukmu. Menurutmu, apa yang akan pegawai lain pikirkan tentang itu? Ancam Kelvin. Eliza mendengus kesal. Ia tentu tahu bahwa pegawai lain akan membuat gosip liar tentang hubungannya dengan bos mereka jika Kelvin menyelesaikan makanannya. Eliza akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia makan dengan berat hati. Zah melihat tangan kiri Eliza yang tidak ada lagi di meja, jadi ia secara garis besar menduga bahwa bosnya yang licik ini sudah menahannya. Pikiran Zah menjadi liar. Mereka pasti bergandengan tangan sekarang. Aku penasaran, apakah tangan mereka berada di atas paha Eliza atau di atas paha bos? Haruskah aku berpura-pura menjatuhkan sendok untuk mengintip? Zah kemudian berpura-pura menjatuhkan sendok, namun sebelum ia bisa menunduk untuk mengambilnya, Kelvin sudah menyela. Ambil sendok baru lagi dan ambilkan juga makanan untukku, perintah Kelvin. Zah menyeringai. Baik, bos, jawabnya. Kau akan makan menu kantin? Tanya Eliza saat Zah telah pergi. Apa yang salah? Sebagai bos, aku harus memastikan apakah menu kantin sudah sesuai standar, jawab Kelvin. Setelah Zah membawakan makanan untuk bosnya, mereka bertiga makan dengan tenang di meja di mata orang lain. Hanya saja, Eliza telah merasa kesal hingga ingin meledakkan emosinya. Pria ini terus menggenggam tangannya di bawah meja, dan ia juga bisa melihat dengan jelas bahwa Kelvin sengaja makan dengan lambat. Bahkan, pegawai lain yang di kantin telah kembali bekerja karena jam istirahat telah habis. Jangan tersenyum dengan pria lain lagi atau kamu akan lebih tersiksa dari saat ini, bisik Kelvin saat ia sudah menyelesaikan makannya. Bagi Eliza, kalimat yang seharusnya terdengar posesif itu justru memiliki makna lain, yaitu agar ia tidak menertawakan Kelvin dan mengoloknya. Eliza tak menjawab dan memberikan tatapan kesal pada pria ini. Saat Kelvin pergi, ia menuju kamar mandi untuk membasuh telapak tangannya yang berkeringat karena berpegangan tangan dalam waktu yang lama tadi. Saat ia mencuci di wastafel, Margaret menghampiri dirinya. Jadi, kamu sebenarnya milik Zah atau Presdir? Tanyanya. Aku tidak milik siapapun, jawab Eliza kesal sambil mengeringkan tangannya dengan mesin pengering tangan yang memiliki bunyi keras. Suara itu membuat pertanyaan lain dari Margaret teredam. Setelah itu, Eliza pergi meninggalkan kamar mandi. Kau sangat sombong. Lihat saja, suatu saat aku akan bisa menjatuhkan kesombonganmu itu, kata Margaret kesal ketika ia diabaikan oleh Eliza. Setelah duduk di meja kerjanya, Eliza mendapatkan panggilan telepon dari Arka. Bisakah kita makan malam bersama nanti? Aku akan mengembalikan uang yang kamu minta, kata Arka. Aku tidak menyangka kamu akan begitu cepat setelah meminta perpanjangan waktu, balas Eliza. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku tidak menggelapkan uang dividenmu, jelas Arka. Baiklah, sampai bertemu nanti malam, kata Eliza. Di kantor Presdir, Zah tiba-tiba mendapatkan hukuman yang tak pernah ia duga. Bosnya telah meminta sekretaris untuk membawakan biji kacang hijau. Setelah mendapatkannya, Kelvin menaburnya di atas lantai. Sekarang, kumpulkan semua biji kacang hijau ini dengan sumpit, perintah Kelvin. Zah tercengang.
Hah? Tetapi bos, biji ini bulat dan berukuran kecil, aku akan kesulitan mengumpulkannya dengan sumpit, protes Zah. Bos, tolong maafkan aku. Aku berjanji tak akan lagi makan dengan Nona Eliza, pinta Zah. Aku tidak menghukummu karena itu, tapi karena kamu sangat suka menunduk tadi sampai sengaja menjatuhkan sendok. Sekarang, kamu harus menunduk dan mengumpulkan biji-biji ini dengan sumpit. Tegas Kelvin. Maaf, bos. Tadi hanya tidak sengaja terjatuh. Bela Zah. Jangan mengelak. Tahukah kamu mengapa aku menghentikanmu mengambil sendok tadi? Itu karena Eliza mengenakan rok selutut. Jika kamu menunduk, menurutmu apa yang akan kamu lihat? Tanya Kelvin. Zah menggigit bibirnya. Wajahnya menjadi pucat. Bos, aku benar-benar tidak melakukan itu untuk mengintip Nona Eliza. Aku mana berani melakukan hal itu. Bantahnya. Lain kali berhati-hati. Hukuman yang kamu terima sekarang jauh lebih ringan daripada aku mematahkan lenganmu. Ancam Kelvin. Zah mengangguk. Terima kasih atas hukuman yang murah hati, bos, kata Zah dengan suara yang bergetar. Dia menatap butiran kacang hijau dan sumpit sambil menarik napas dalam.